Mbak Moderator, Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat apoteker yang hadir dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua PCIAI Kota Yogyakarta beserta panitia yang memberi kesempatan kami untuk share pada forum ini. Juga kepada yang terhormat Kepala Badan POM DIY dan Kepala Dinas Kesehatan Kota DIY beserta Bapak Ibu narasumber yang hadir pada hari ini. Saya di sini diberi tugas oleh panitia untuk sedikit sharing terkait dengan telemedicine kaitannya dengan praktek profesi apoteker. Namun demikian bukan berarti bahwa saya pakar di bidangnya, tetapi saya lebih ke arah bagaimana kita melakukan assessment ya terhadap apoteker ya, diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi perubahan yang terjadi di dunia kefarmasian terutama ya, yang dimana saat ini tadi sudah dipaparkan oleh Bu Trianti juga bahwa memang kondisi perkembangan teknologi di dunia ini tidak bisa kita elakkan. Saya mohon izin share slide saya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Ibu. Bonji. Saya coba slideshow. Ya. Rekan-rekan sekalian, ini topiknya yang diberikan oleh panitia, sebenarnya topik yang sudah sering kita dengarkan beberapa waktu lalu, namun menguat kembali ketika terjadi pandemi COVID-19, ya, di mana kita memang betul-betul saat sampai saat ini ya kita menghadapi problem yang sangat sistemik ya, dan tidak terduga bahwa pandemi ini berlangsung cukup lama. Ini sudah masuk tahun kedua ya. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita antisipasi kaitannya dengan praktek profesi apoteker. Nah, di sini saya mengingatkan tentang bagaimana terjadinya revolusi industri ya, dan di mana terjadi perubahan-perubahan yang ini merupakan dinamika dunia dan akan berlangsung seterusnya. Nah, adanya pandemi COVID ini juga merupakan salah satu momen di mana akan terjadi perubahan lagi pada masa yang akan datang. Mungkin zaman kita dulu kita mengenal stetoskop ya. Nah, stetoskop dulu pakai manual ya, sekarang sudah digantikan dengan digital. Kemudian dulu kita tidak berpikir bagaimana mengetahui struktur tubuh manusia. Sekarang teknologi berkembang sangat pesat sehingga semua itu mudah sekali dan orang bisa melakukan menganalisis tubuh manusia sampai tingkat molekulernya. Ya, dan ini luar biasa. Jadi bahwa teknologi itu berkembang sehingga mau tidak mau kita pun akan terdampak, dan mau tidak mau kita pun harus melakukan adaptasi ya. Nah, di sini kita sudah masuk pada era 4.0 ya, di mana era disruption ini yang harus kita antisipasi. Rekan-rekan sekalian, apoteker adalah salah satu profesi kesehatan yang sebenarnya sangat berperan penting ya di dalam pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya dokter. Sehingga kita secara internal kita perlu melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi. Nah, salah satu dari perubahan yang terjadi di perkembangan di teknologi di dunia, salah satunya adalah perubahan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang ini sekarang betul-betul menjadi pembeda gitu ya. Zaman saya mungkin belum termasuk milenial ya, tapi yang milenial sekarang itu sudah
terlihat sekali ada perbedaannya. Bahkan sekarang sudah ada era baru lagi, jadi generasi baru lagi yang sebutannya apa ya, ada lagi. Jadi setelah milenial tuh masih ada new apa lagi ya tuh. Nah, itu pembedanya sangat sekali terasa, dan salah satu yang kita rasakan adalah perbedaan pada sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dulu HP kita punya HP itu zaman saya pertama kali praktek di apotek itu HP-nya kayak bata gitu ya, tebel gitu. Sekarang begitu slim, semuanya lengkap. Nah, kita dulu bawa komputer, bawa HP, sekarang semuanya sudah bisa terakomodasi. Bahkan sekarang dengan satu alat kita bisa melakukan banyak hal. Dan era yang sekarang sangat terasa adalah era e-commerce misalnya. Ya, transaksi yang sudah tidak ada lagi jarak ya. Jadi kita bisa melakukan ekspor impor ya tanpa kita harus mengurus kemana-mana begitu ya. Nah, ini sudah terjadi ya, sehingga dampak ini bukan hanya pada aspek misalnya bisnis yang seperti jual beli pakaian dan lain-lain, tetapi di kesehatan pun ini terpengaruh ya. Nah, dan kita tahu bahwa adanya teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu di bidang kesehatan ya, walaupun mungkin tadi sudah disampaikan Bu Triyanti bahwa ada dampak negatifnya juga gitu. Nah, beberapa poin yang kita rasakan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membantu masalah kesehatan secara global ya. Jadi membantu masalah kesehatan global. Kita bisa berkonsultasi, kita bisa bertukar pikiran di bagian negara manapun gitu ya. Mudah diakses, kemudian hemat biayanya, gitu, tidak perlu harus naik pesawat dulu untuk bertemu pakar tertentu ya. Kemudian berkualitas tinggi, artinya bahwa kadang-kala kita bisa menyampaikan secara detail. Bahkan sekarang untuk teknologi imaging ya, kalau di bidang kesehatan itu untuk edukasi itu bisa mendetail struktur tubuh manusia ya hanya dengan satu alat ya, dan itu sudah berkembang lebih jauh lagi sampai tingkat pengambilan keputusan ya. Nah, operasi sekarang jarak jauh dokter bisa menggait tindakan operasi ya. Kemudian teknologi robotik juga akan terlibat di sana, sehingga sekarang meminimalisir intervensi manusia ya, kemudian hasilnya juga lebih akurat. Revolusi cara individu berkomunikasi, mencari dan bertukar informasi ini juga sangat kita rasakan. Termasuk hari ini kita bisa belajar, tidak harus kita bertemu di satu ruangan ya, tetapi kita bisa berdiskusi dalam satu platform atau satu media yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita semua gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya apa itu telemedicine. Jadi prinsip dari telemedicine adalah healing at a distance. Jadi adanya, kalau healing itu kalau di kesehatan istilahnya penyembuhan ya, jarak jauh itu awalnya orang sudah mengenal di sekitar tahun 70-an gitu. Nah, kemudian WHO mengadop istilah ini juga yang diadop tadi di dalam peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Jadi intinya bagaimana pelayanan kesehatan atau pelayanan kefarmasian atau layanan apapun itu bisa dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu di mana jarak antara profesional kesehatan jauh, kemudian bagaimana ada kendala wilayah misalnya karena antar pulau dan seterusnya, ini bisa dilakukan gitu, sehingga tetap mempertahankan tujuan dari pelayanan kesehatan itu. Nah, ada 4 elemen ya di dalam telemedicine yang mungkin kita perlu tahu, bahwa prinsip dari telemedicine yang pertama adalah memberikan dukungan klinis ya. Jadi memberikan dukungan klinis itu artinya, jadi awal berpikirnya sangat tidak realistis apabila pasien dibiarkan semakin parah tetapi tidak dilakukan tindakan-tindakan untuk membantu pasien tersebut, sehingga ketika ada kendala di jarak ya, kendala di ketidakberadaan tenaga kesehatan di sana, maka teknologi ini sangat membantu untuk memberikan dukungan klinis. Yang kedua, mengatasi hambatan geografis ya, pengguna yang tidak berada di lokasi fisik yang sama. Nah, ini ya menjadi terobosan dari telemedicine.
pemanfaatan berbagai jenis teknologi informasi komunikasi. Jadi di dalam telemedicine ini pemanfaatan teknologi itu dioptimalkan, bagaimana mendukung terapi dari pasien. Dan yang jelas bahwa meningkatkan tujuan dari terapi atau tujuan dari pelayanan kesehatan tersebut. Jadi ada 4 prinsip yang ada di dalam telemedicine. Sejawat sekalian, ada 2 tipe dari telemedicine yang mungkin kita bisa temukan sekarang, ya. Yang pertama itu adalah sistem yang asynchronous. Ya, jadi komunikasi jarak jauh itu dilakukan dengan pertukaran data yang direkam sebelumnya, ya, antar 2 atau lebih individu pada waktu yang berbeda. Jadi misalnya kita ada problem, kita buat report dulu, ya, kemudian kita baru kirim email. Jadi penyelesaian permasalahan tidak langsung diselesaikan saat itu, tetapi kita berkomunikasinya ada jeda waktu, ya. Jadi misalnya kita buat email, kita kirim, nanti kita konsulkan dokter, dokter membaca, menganalisis, cari referensi, kemudian membalas, menjawab. Dan ini sudah sering kita lakukan, ya, kita sudah lakukan. Sedangkan yang sifatnya real time atau sinkronus itu hadir bersamaan untuk keperluan pertukaran informasi. Contoh hari ini, jadi kita bisa berdiskusi secara langsung. Nah, teknologi ini sudah dapat diterapkan di berbagai lini di bidang kesehatan, ya, dan teman-teman dokter sekarang sudah kebut, ya, mereka melakukan inovasi-inovasi bagaimana teknologi ini membantu praktek mereka. Nah, bagaimana tantangan yang akan kita hadapi, ya, sebagai apoteker gitu. Apakah kita juga akan menyusul gitu untuk melakukan inovasi di dalam bidang kefarmasian? Nah, ini yang mungkin saya kira menjadi sangat menarik gitu, ya. Nah, keuntungan adanya telemedicine sebenarnya ada beberapa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Trianti, bahwa telemedicine ini satu menjadi solusi adanya keterbatasan tenaga kerja. Ya, kita tahu sendiri, contoh saja misalnya dokter spesialis kadang harus praktek di banyak rumah sakit gitu, ya, karena jumlah tenaga kesehatan atau spesialis terbatas begitu. Di daerah tertentu misalnya apotekernya sedikit gitu, ya, tetapi mungkin banyak pasien yang ingin berkonsultasi. Nah, ini menjadi satu solusi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas dari pelayanan medis jarak jauh, ya, dalam rangka mengevaluasi lanjutan pada pasien. Nah, mungkin ini menjadi satu terobosan nanti ketika kita mengalami kendala misalnya pada saat kita melakukan home care, melakukan monitoring. Nah, selama ini konsep home care untuk farmasi, terutama di apotek, ya, nah itu kita sering mengalami kendala. Namun dengan adanya terobosan telefarmasi nantinya, ini mungkin bisa menjadi satu model yang mungkin kita gagas bersama. Nah, saya berharap ini bisa menjadi solusi, karena satu poin di dalam standar pelayanan kefarmasian, ya, home care ini sering menjadi kendala karena apotekernya harus praktek di apotek, tetapi dia harus melakukan evaluasi atau monitoring pada pasien, ya, yang ada di rumah, gitu, ya, terutama untuk yang pasien kronis. Nah, mungkin dengan adanya teknologi ini kita bisa terbantu, gitu, ya. Kemudian kecepatan mencari pengobatan. Di sini keuntungan ada pada pasien karena dia tidak perlu harus bergerak, ya, dia tidak perlu harus keluar rumah dengan biaya yang mahal, dia sudah bisa mencari kemana saya akan berkonsultasi, kemana saya harus mengambil tindakan. Bahkan apa yang harus dia lakukan saja, kadang-kala pasien itu bisa komunikasi dulu. Karena saya juga sering dengar, ya, mungkin teman-teman juga sering dengar atau sering lihat, ya, di Facebook itu ada yang nanya, "Hai guys, kemana ya kalau aku mau cari ini," gitu, ya. Nah, itu saja dia sudah memanfaatkan teknologi untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan saja, dia share dulu gitu, sehingga banyak masukan ke dia, "Oh, kamu kesini, kamu kesini." Nah, ini ternyata sangat membantu. Selanjutnya, secara langsung dan tidak langsung mengurangi jumlah rujukan ke fasilitas offsite dan mengurangi kebutuhan transfer pasien. Nah, ini mungkin juga menjadi solusi nanti pada saat ada masalah terkait dengan rujukan, ya, misalnya di era BPJS ini harus dirujuk dari vaskes tingkat pertama ke vaskes tingkat berikutnya. Nah, dengan adanya teknologi ini,
mungkin ini bisa dikurangi gitu ya, karena hal-hal yang sifatnya tidak harus fisik pasien itu datang, misalnya cukup mendapat rekom dari dokter tertentu, dokter bisa ibu silakan di situ saja, tidak perlu jalan. Apalagi Bapak Ibu kita tahu ya, kalau misalnya apotek yang melayani BPJS itu pasiennya kan banyak yang sepuh ya, yang melayani PRB itu yang sepuh-sepuh. Yang kadang-kala itu lucu, yang sudah sepuh dia harus dibawa ke apotek untuk nebus obat ya, kadang harus diagnosa ke dokter. Dan saya juga sering lihat kadang sudah pensiun, sudah sepuh sekali, dia harus dibawa ke bank hanya untuk nebus pensiun dan lain-lain. Nah ini mungkin salah satu terobosan bagaimana kita bisa care kepada pasien sehingga pasien tidak harus datang ke tempat layanan, tetapi kebutuhan pelayanannya dia itu terpenuhi. Meningkatkan kualitas hidup pasien ya, tadi yang kondisi kronis gitu. Kemudian mengurangi jarak, biaya waktu dan stres gitu. Karena pergerakan kita harus keluar, stres itu mungkin di jalan macam-macam, entah karena jaraknya jauh gitu ya. Kemudian kadang ketemu dengan yang melayani kurang ramah dan seterusnya. Ini ada stres-stres sendiri bagi pasien, sehingga dengan adanya bantuan teknologi ini kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Memotivasi nakes di pedesaan untuk tetap berada di daerahnya melalui CPD ya, tidak harus dia datang ke kota untuk ikut pelatihan dan lain-lain, sehingga mereka betah di wilayahnya ya, sehingga bisa tetap membangun wilayahnya tapi tidak ketinggalan informasi gitu ya. Nah, ini keuntungan dari telemedicine, walaupun ada keterbatasan di dalam telemedicine. Tadi sudah disebutkan kadangkala untuk dokter misalnya melakukan diagnosa karena tidak bisa melihat langsung pasiennya, sehingga hasil diagnosa menjadi kurang akurat. Sama dengan apoteker, kalau ada pasien konsultasi via WA atau via online, kadang-kala karena kita tidak lihat ya, jadi misalnya ciri, misalnya kita ingin melihat apakah ini kena kurap atau kena panu begitu ya. Nah, kadang kan ada pembeda gitu ya, ada pembeda. Nah, kadang-kala kita agak kesulitan, termasuk misalnya melihat raut wajah pasien yang kesakitan dan lain-lain. Nah, kadang-kala ini menjadi satu keterbatasan gitu ya. Dan ada beberapa tindakan yang memerlukan intervensi tenaga kesehatan tidak bisa dilakukan ya. Jadi contoh misalnya kalau dia keseleo gitu. Kalau keseleo kalau tidak diintervensi, misalnya dia diluruskan atau apa, kan tidak mungkin. Sehingga memang untuk telemedicine ini ada beberapa wilayah yang bisa kita lakukan, tapi ada juga area-area yang tidak bisa kita lakukan, termasuk jika kita harus mendeliver produk obat, seperti tadi ada batasan-batasan mana yang bisa kita deliver dengan adanya komunikasi dengan online, dan ada mana yang tidak bisa, dan harus kita pastikan dulu bahwa memang produk itu bisa kita deliver. Nah, Bapak Ibu, ini di beberapa praktek telemedicine yang sudah dilakukan di beberapa negara gitu ya. Ini saya ambil dari WHO ya, yang melaporkan ketika WHO melakukan survei terhadap 31 negara ya, yang ada di dunia ini, di mana telemedicine ini sudah diterapkan sebenarnya dalam praktek. Ada teleradiologi ya, jadi mengirimkan gambar radiologi digital. Jadi kalau ronsen itu pasiennya ronsen, tapi dokternya jauh gitu ya, jadi tidak perlu dokter itu datang kemudian melihat gambar filmnya lagi di situ, tetapi sudah bisa dikirimkan melalui Android. Jadi dokter bisa langsung masuk ke Android dokter dan dokter langsung menganalisa di situ. Jadi di mana saja dokter bisa memberikan rekomendasi ya. Ini yang cukup banyak ya, jadi yang teleradiologi ini sudah cukup banyak ya, dan beberapa inovasi di Indonesia ini juga sekarang sudah ada. Misalnya ada teknologi plat panel detektor misalnya, jadi dia menggantikan film yang selama ini mungkin kita gunakan di rumah sakit, itu sudah digantikan hanya menggunakan plat saja, plat panel begitu, tetapi di situ ada sensor yang akhirnya bisa mengkonversi gambar itu ke Android ya, jadi ke gambar virtual yang bisa dikirimkan kemana saja, kapan saja gitu. Kemudian telepatologi, mengirimkan hasil patologis digital ya, jangan mikroskopik sel dan seterusnya. Dan sekarang kalau saya lihat teman-teman dokter, sekarang mereka itu belajar betul ya, bahkan mereka tuh kursus ya, bagaimana menjadi fotografer, tapi bukan fotografer untuk jalan-jalan, tapi fotografer bagaimana mereka
memotret sel ya, bagaimana memotret hasil perubahan intervensi ya. Jadi misalnya kalau mereka habis operasi, jadi perubahan sebelum operasi, setelah perawatan itu perubahannya seperti apa, mereka belajar gitu bagaimana menjadi fotografer untuk ini telepatologi ini, sehingga pada saat dia dapatkan data, dia bisa diskusikan bersama boardnya, bersama timnya untuk melakukan keputusan-keputusan terkait dengan tindakan medis. Kemudian ada teledermatologi, ini juga sudah mulai banyak digunakan ya. Jadi kondisi kulit ya, jadi misalnya ada terkait dengan tumor segala macam ya, karena mungkin pakar sangat terbatas, sehingga untuk menginterpretasi ini sudah ada pertukaran informasi menggunakan teknologi, termasuk telepsikiatri. Nah, ini juga sudah banyak sekarang para psikiater dia menggunakan teknologi, karena kadangkala pasien-pasiennya itu tidak bisa keluar ya, kadang butuh privasi dan lain-lain. Nah, ini bisa menjamin kerahasiaan antara dokter dengan pasiennya, itu lebih nyaman pasiennya juga. Nah, ini adalah informasi dari WHO ya, ini yang tadi saya sebutkan, banyak yang sudah menggunakan 4 model tadi ya, jadi 4 sistem telemedicine yang sudah ada di banyak negara ya. Nah, mungkin di Indonesia juga mungkin termasuk di sana ya. Ini nanti kita bisa mungkin teman-teman yang di rumah sakit bisa sharing apa di rumah sakit masing-masing sudah mulai menggunakan. Tetapi kalau saya melihat teman-teman dokter yang saya kenal gitu, mereka sudah menuju ke sana gitu. Termasuk dokter gigi itu juga sudah mulai ke sana ya. Sehingga mungkin variasinya ini akan meningkat banyak ya. Nah, ini. Jadi telemedicine service di dunia ya, karena dari laporan dari WHO terkait dengan kardiologi, USG ya, USG itu sudah mulai. Jadi mereka sudah tidak harus menunggu dokter datang gitu untuk menginterpretasikan data yang didapatkan pada pemeriksaan kesehatan ya, sampai urologi, onkologi dan seterusnya, termasuk untuk monitoring pasien. Nah, ini sudah mulai digunakan gitu oleh teman-teman dokter. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin akan menjadi diskusi menarik untuk teman-teman apoteker. Bagaimana kita sekarang mulai satu persatu kita metani ya, bahasa metani untuk melihat kira-kira kita bisa menggarap di aspek mana, mungkin sesuai dengan keahlian masing-masing. Gitu ya. Nah, ini mungkin contoh ya. Nah, ini yang saya bilang, ini sekarang di Indonesia sudah mulai ada yang mengembangkan. Jadi ini mirip sekali ya, dan dokter sangat efisien gitu untuk cepat melakukan keputusan ya. Kemudian banyak hal di ruang tindakan dan lain-lain, dokter berkomunikasi, kemudian ada orang yang bisa menginformasikan kondisinya, bahkan ketika dibutuhkan foto, dan biasanya di ruang operasi sekarang tuh sudah dilengkapi banyak sekali alat, jadi untuk nge-zoom ya, jadi untuk melihat kondisi pasien lebih detail gitu. Ya. Ini mungkin salah satu gambaran saja, dan nanti mungkin dari Halodoc ya Pak Satrio bisa cerita mungkin ya gimana pelaksanaan ya yang sudah dilakukan oleh Halodoc, karena di sana banyak dokter yang terlibat, dan juga mungkin teman-teman apotek sudah ada yang terlibat di sana gitu ya. Mungkin akan sangat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah bagaimana kita memahami teknologi informasi komunikasi mengintervensi bidang kesehatan menjadi telemedicine, tapi lebih spesifik lagi untuk bidang kita kenal dengan istilah teleformasi, gitu ya, teleformasi. Namun teleformasi ini pada kondisi sekarang itu sangat tidak efisien kalau tidak kita integrasikan dengan telemedicine, gitu ya. Jadi kalau kita bergerak sendiri, itu kita capek, gitu ya, kita capek. Kenapa? Karena selain masyarakat yang kita layani itu banyak ya, luas, kemudian ada konsekuensi ketika kita ingin mengembangkan sendiri, kita harus menginvestasi, kita harus latihan lagi bagaimana menguasai dan seterusnya. Sangat baik apabila kita berkolaborasi, sehingga di sini ketika kita bisa mengoptimalkan, kita integrasikan antara telemedicine dengan teleformasi, ini sangat efektif sebenarnya. Sehingga kalau misalnya nanti ada opsi, misalnya, oh apoteker kita mau mengembangkan sistem teleformasi gitu, baik. Tetapi alangkah baiknya ketika kita juga berkolaborasi dengan sejawat kesehatan, tenaga kesehatan yang lain, sehingga kita bisa berperan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ya. Nah,
Di sini ada definisi dari telefarmasi ya, jadi lebih spesifik, tapi sebenarnya sama dengan telemedicine, hanya bedanya bidangnya nanti yang lebih spesifik di bidang farmasi. Suatu ketentuan dari pelayanan farmasi melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi kepada pasien dalam pelayanan jarak jauh, jadi tidak perlu tatap muka, ini telefarmasi. Nah, ini ada satu referensi lain, yaitu bentuk pelayanan farmasi di mana apoteker dan pasien tidak berada di tempat yang sama, tapi dapat berinteraksi ya dengan adanya fasilitas teknologi. Dan ternyata ini di Amerika itu sudah diterapkan ya di Angkatan Lautnya Amerika, gitu ya. Jadi di sana karena mungkin jarak dengan laut ya jauh gitu ya. Nah di sini apoteker berperan gitu. Karena ketika dia ada pelayanan dari dokter untuk resepan misalnya, nah ini yang diwajibkan mereview adalah apoteker, sehingga mereka menggunakan teknologi ini untuk apotekernya melakukan review dan memberikan keputusan apakah resep itu aman, bisa dilayani atau tidak gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, regulasi di negara kita sudah mulai keluar, jadi tadi sudah disampaikan juga dengan sumber dari Badan POM, banyak regulasi yang sudah mulai keluar, dan ini mungkin yang tadi disebutkan, mungkin sudah ada revisinya juga ya. Nah, terkait informasi, ya di informasi di mana di Permenkes tersebut disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik farmasi selanjutnya disingkat PSEF, Badan Hukum, menyediakan, mengelola atau mengoperasikan e-farmasi untuk keperluan dirinya dan atau untuk pihak lain, tetapi dengan satu media komunikasi. Ya, kemudian adanya peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 20 nih 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini ada definisinya pemberian pelayanan jarak jauh ya oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi artinya di Indonesia sekarang sudah diberi naungan sebenarnya secara regulasi, secara hukum bahwa kita bisa memanfaatkan telemedicine ya atau telefarmasi nantinya untuk meningkatkan pelayanan begitu. Nah, walaupun mungkin kalau yang kreatif ya apotekernya bisa aja, oh kalau gitu aku nggak usah datang ke apotek dia, berarti aku bisa melayani di rumah. Mungkin itu bisa saja. Jadi kalau sejawat apoteker yang fokus nanti pada pemberian konsultasi pasien, edukasi pasien, mungkin dia tidak pegang obat, saya pikir sangat mungkin ya. Jadi kita ada misalnya apoteker Linda gitu ya, misalnya Linda, misalnya apoteker Linda melayani jasa konsultasi gitu ya. Dengan teknologi informasi ini, walaupun dia tidak di apotek misalnya, saya kira ini sangat membantu pasien. Tapi mungkin ini perlu diskusi ya lebih jauh, karena ada sejawat apoteker yang mungkin tidak bisa hadir ke apotek ya, sehingga dia tidak bisa memberikan layanan dan seterusnya. Mungkin ini bisa saling melengkapi begitu. Jadi yang di apotek dia betul-betul mendeliver produk, tapi kalau yang memang dia praktek mandiri tidak mendeliver produk, ya dia tidak boleh menjual produk, dia hanya boleh melayani jasa konsultasi ya, dan dia ketika membutuhkan maka dia akan refer ke sejawat yang memang ada di apotek gitu. Nah mungkin ini sangat membantu juga ya. Dan saya sudah beberapa tahun mungkin tidak full di apotek pun sampai hari ini masih banyak pasien yang selalu berkonsultasi begitu ya sebelum menggunakan obat misalnya ya saya akan refer ke sejawat yang ada di apotek. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan COVID ya. Jadi di sini pemerintah juga memberikan arahan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu percepatan penyebaran COVID, pencegahan penyebaran COVID ya. Nah, di sini apoteker ya diberi kesempatan untuk memberikan layanan telemedicine ya, tapi sesuai dengan standar perinformasian farmasi klinik ya, terutama untuk PIO, konseling ya, untuk pencegahan efek samping ya, dengan secara daring ya. Dan apoteker wajib menyampaikan informasi sediaan farmasi ya di dalam
Permenkes itu disebutkan demikian, sehingga ini merupakan peluang kita ya teman-teman apoteker untuk mulai berkontribusi ya dengan bantuan teknologi ya, dan kita harus mulai mengadaptasi praktek kita selama ini yang selalu offline gitu dengan bagaimana teknologi ini bisa membantu praktek pelayanan kita. Nah, kemudian ada juga dari peraturan Badan POM ya tentang obat dan makanan yang diedarkan secara daring, dan tadi sudah detail sekali disampaikan oleh Bu Triyanti, dan ini sampai hari ini saya juga belum tahu berapa apotek yang sudah bisa menerapkan ya PSEF ini gitu ya. Dan mungkin juga nanti kita bisa diskusi ya teman-teman yang di apotek kira-kira kendalanya apa gitu ya. Kemudian teman-teman PPM ada kendala apa. Nah ini kalau kita tidak satu suara dengan sepakat dengan satu sistem, nah ini pun tidak bisa terjadi gitu ya. Dan yang saya khawatir teman-teman di apotek terutama menjadi patah semangat ini karena aduh ini susah nih gimana caranya. Memang nanti menjadi tantangan ya, mungkin teman-teman di IAI bisa membantu bagaimana kita membantu sejawat untuk merealisasikannya ya. Mungkin bisa kerjasama nanti dengan satu platform yang sudah berjalan dan sebagainya ya. Saya kira ini baik sekali kalau bisa kita terapkan. Kemudian kaitannya dengan COVID ini juga ada dari konsil kedokteran ya, yang di sana karena mereka juga melayani untuk telemedicine ya, dan di sana ada batasan yang dia sebutkan bahwa ada 2 golongan obat yang tidak boleh diresepkan secara jarak jauh. Ternyata di teman-teman sejawat dokter pun sudah memahami ini ya. Walaupun mungkin nanti kalau yang disampaikan Badan POM itu ada prekursor ya, kemudian ada vaksin atau ada injeksi gitu ya, yang tidak boleh diberikan secara daring. Nah mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama teman-teman dokter. Jadi bukan hanya narkotik dok gitu. Karena apa? Kalau nanti ternyata dokter meresepkan ternyata yang di luar yang tadi ya, jadi ada prekursor, ada psikotropik juga gitu ya. Nah ini kalau teman-teman di lapangan jadi bingung ya. Nah oleh sebab itu kita perlu lebih intens untuk berkomunikasi dengan sejawat yang mungkin sudah lebih dahulu menerapkan sehingga kita bisa mendukung gitu ya. Jadi tidak harus apoteker bikin sistem sendiri gitu, dokter bikin sistem sendiri gitu. Nah sekarang eranya kita sudah era kolaborasi, sehingga harapan saya kalau bisa teman-teman yang sudah mengarah ke sana, bagaimana ini tinggal didekatkan dengan sejawat dokter ya, sehingga kita bisa harmonis. Endingnya adalah bagaimana tujuan terapi tercapai bagi pasien. Nah, di dalam Permenkes nomor 20 2019 ini kalau kita lihat dari konten peraturannya itu masih terbatas atau masih detailnya masih terbatas pada pelaksanaan telemedicine di rumah sakit. Ya, tadi seperti tadi ada teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan konsultasi. Nah, di sini kalau kita lihat kan masih sangat terbatas. Saya berharap nanti ke depan ada telefarmasi. Jadi dari Permenkes yang keluar, bagaimana praktek telemedicine atau telefarmasi yang bisa diterapkan oleh apoteker di sarana pelayanannya. Nah, ini di dalam Permenkes nomor 20 2019 tersebut disebutkan bahwa persyaratan yang melakukan telemedicine ya di rumah sakit itu adalah dia harus punya sumber daya manusia, sarana prasarana peralatan maupun punya aplikasi atau platform ya. Nah, di sini adalah peluang apoteker karena sumber daya yang disebutkan di sana bukan hanya dokter spesialis, tapi ada tenaga kesehatan lain dan tenaga lain yang kompeten di bidang teknologi informatika. Artinya, dari Permenkes ini tuh sudah mensinyalkan adanya kolaborasi karena di yang D ini berarti orang teknik, orang IT ini bisa terlibat di dalam satu sistem ini. Ya, jadi saya pikir ini peluang besar kita. Nah, mungkin kita tinggal mengoptimalkan bagaimana peran kita di dalam sistem tersebut. Nah, ini mungkin contoh yang sudah diterapkan di telemedicine ya, yang ada mungkin di rumah sakit. Jadi ada resep elektronik. Jadi sekarang sudah mulai ada. Tadi juga diberitahu bagaimana pengelolaan resep elektronik ini sampai bagaimana pendokumentasiannya ya, filing untuk keamanan data dan lain-lain. Aplikasi e-medicine ya, jadi misalnya yang Halodoc ini kan sudah sangat terkenal ya. Nah ini nanti Pak Satrio bisa share.
berharap sekali saya ini untuk mendengarkan share-nya ini Pak, karena tugas kita di farmasi ini ya untuk mendorong teman-teman apoteker juga bisa terlibat ya di dalam pelayanan yang menggunakan teknologi. Telepon antara apoteker dengan dokter ini sudah terjadi, konsultasi pasien, dokter ke pasien, pasien ke apoteker dan lain-lain. Dan antar ruang operasi saja kadang-kala sudah ada komunikasi yang difasilitasi oleh teknologi. Nah, di sini ya mungkin contoh saja, dan saya yakin teman-teman punya pengalaman yang jauh lebih banyak ya di site praktek masing-masing. Nah, tantangan apoteker sekarang karena banyak ketidakpastian, kemudian persaingan yang juga cukup ketat, tuntutan masyarakat yang ingin cepat, murah, ya, valid, efektif, dan lain-lain. Perubahan regulasi juga sangat cepat ya, dan kita juga ingin lebih baik ya, maka kita punya tantangan ya sejawat sekalian. Maka mau tidak mau kita harus melakukan inovasi ya. Inovasi itu bisa jadi dengan kita melakukan adaptasi ya terhadap perubahan ya teknologi yang terjadi, sehingga praktek kefarmasian ini akan lebih baik gitu. Nah, kaitannya dengan kompetensi apoteker. Sejauh sekalian, kita punya 10 standar kompetensi apoteker saat ini. Ya, kalau kita lihat bahwa praktek farmasian yang profesional dan etik, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi, pemberian informasi sediaan farmasi dan alkes, formulasi produksi sediaan farmasi, upaya preventif dan promotif, ya, kesehatan masyarakat, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, komunikasi yang efektif, keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal, serta peningkatan kompetensi diri. Semua ini bisa kita intervensi dengan teknologi, ya. Hanya masalahnya sekarang kita mau atau tidak gitu. Kita berubah dari posisi yang kita sudah nyaman dengan sistem yang sekarang, tapi kita intervensi untuk jauh lebih baik. Nah, ini adalah tantangan karena saya sendiri merasakan punya staf yang staf di apotek ya. Kadang-kala kalau ada sistem baru, misalnya kita pakai software baru, itu sudah a priori gitu. Ya, udahlah ini malah ribet lama ya, dan merasa aku ini udah tua, kayaknya udah nggak bisa deh belajar yang gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi tantangan kita, termasuk di antara sejawat apoteker juga. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan praktek kita tanpa keluar dari kompetensi yang kita punya. Ya, oleh sebab itu mungkin nanti perumusan ini harus ada dari sejawat yang punya inisiatif ya untuk melangkah ke sana. Jadi karena kalau kita tidak melakukan inisiatif sendiri, maka nanti kita akan tertinggal. Teknologi meluncur ke teknologi yang mungkin nanti menjadi 5.0 gitu ya. Jadi sudah jauh lebih pesat, kita masih di situ saja. Ini yang jangan sampai terjadi gitu teman-teman. Nah, khawatirnya kita kalau tidak berubah, maka kita akan terlibas, kita akan ditinggal gitu ya. Nah, ini adalah satu konsep bagaimana untuk pharmaceutical care kita melakukan satu inovasi. Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan perubahan dari internal kita. Jadi inovasi secara internal ya. Jadi baik itu terkait kompetensi kita harus belajar. Jadi kalau selama ini kompetensi kita 10, itu mungkin kita tambah tadi ada poin ke-10 untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Nah, mungkin kita perlu belajar bagaimana IT ya. Mungkin ada kursus IT, khusus apoteker. Saya kira itu bagus gitu ya. Kemudian karena tidak semua sempat belajar, tidak semua punya kesempatan, tidak semua punya fasilitas. Nah, sehingga ini saya kira baik ya, sehingga kita bisa secara internal melakukan peningkatan kinerja ya, termasuk pemahaman kita terhadap teknologi. Secara eksternal, maka kita harus selalu respect tentang perubahan market ya. Kita harus tahu pasar itu butuh apa terhadap kita gitu. Teknologi apa yang berkembang yang mempengaruhi kita dan layanan kita. Dan bagaimana kita berkolaborasi ya, karena sering saya dengar ini apoteker itu susah berkolaborasi. Kita selalu merasa minder gitu ya, dengan dokter, dengan sejawat lain kita sering minder. Nah, ini kita harus rubah. Harapannya dengan inovasi itu kita bisa memberikan servis yang lebih baik ya, lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ini mengingatkan waktu menyampaikan pemaparan materi tinggal 5 menit lagi. Ya, insya Allah tinggal sedikit. Nah,
Penerapan telefarmasi yang mungkin sudah saya sampaikan, jadi ada merupakan sarana teknologi ya, mempermudah pasien dalam mengetahui hasil terapi, memberikan akses untuk berkomunikasi, memberikan kemudahan untuk mendapatkan prosedur ya, kita arahkan kemana pasien untuk mendapatkan penanganan misalnya, contoh misalnya ada pasien diare mendadak gitu ya, kita bisa menggait pasien cedera, kita gait jarak jauh ya, memberikan rujukan kemana, baiknya ibu ke dokter spesialis apa, baiknya ibu ke rumah sakit apa. Ini adalah salah satu bantuan-bantuan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Memangkas antrian ya, jadi kalau ada antrian yang sudah panjang sekarang kan biasanya menjadi satu evaluasi ya kalau di rumah sakit, di apotek juga. Nah, mungkin dengan teknologi kita bisa memperpendek ya antrian. Nah, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada sejawat sekalian, bagaimana kita ingin adaptasi terhadap teknologi tadi dengan adanya telemedicine atau telefarmasi. Yang pertama, fokus pada layanan farmasi yang memberi cakupan luas pada masyarakat. Kita prioritaskan. Jadi kalau kita punya data, pasien seringnya butuh informasi apa, maka mari sama-sama kita garap fokus untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, fokus pada area kompetensi apoteker, jangan nabrak kompetensi nakes lain. Ya, ini yang penting. Yang ketiga, berbasis evidence base dan jangan hindari keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah menggunakan telefarmasi, itu akan terrecord. Jadi hati-hati, jangan sampai kita membuat asumsi pribadi atau asumsi dari pihak lain atau menginformasikan kepada masyarakat tanpa dasar. Ini harus hati-hati. Membangun kolaborasi, ini yang saya sampaikan juga tadi, tidak melanggar regulasi yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar etik, ya jangan sampai nanti karena teknologi malah kita jadi semakin berantem sama sejawat, itu juga jangan. Biaya terjangkau dan kelengkapan data. Jadi kalau bisa kita kumpulkan data yang banyak supaya kita bisa mengemas layanan kita lebih baik. Isu yang penting di dalam pelaksanaan telefarmasi di rumah sakit di farmasi adalah kerahasiaan, penghargaan terhadap martabat, jadi jangan sampai kita membeda-bedakan, dan privasi dan keamanan data. Ini yang penting. Dan teman-teman harus mulai ke sana karena data itu bisa mahal sekali, ya bisa dijual nanti oleh pihak lain ya, apabila kita tidak menjaga sebaik-baiknya. Kunci dari penerapan telemedicine di praktek profesi kita butuh human resource yang kuat, yang kompeten, dukungan dari regulasi pemerintah ya, jadi ini saya kira di Indonesia sudah mulai didukung, policy dan strateginya bagaimana, scientific development, jadi betul-betul konten yang ada di telefarmasi ini betul-betul konten yang betul bisa membantu dan bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap proses sehingga kita ada improvement seterusnya ya, prinsipnya itu. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan, yang pertama adalah apoteker harus siap berinovasi secara internal maupun eksternal ya di era adaptasi baru. Jadi kita harus siap beradaptasi. Yang kedua, peran apoteker dalam telemedicine dan telefarmasi perlu dioptimalkan untuk praktek kefarmasian yang lebih baik. Jadi jangan puas dengan yang ada sekarang. Yang ketiga, penerapan telemedicine dan telefarmasi harus tetap memperhatikan aspek regulasi dan etika. Jadi jangan sampai karena teknologi kita tinggalkan etika, karena etika ini yang sebenarnya menguatkan martabat kita sebagai profesi apoteker terutama. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.